Ya, rekamannya belum muncul. Ya, kelihatan ya. Eh, kelihatan Rituan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi di sini kita mulai belajar materi marketing ya. Marketing itu kalau bahasa lainnya pemasaran. Nah, ini materinya ada sampai 6 ya. Sampai 6. Nanti bisa dibuka di JJR, dicatat di buku. Ya, jadi setiap materi yang ada di PowerPoint kalian catat di buku, nanti sewaktu-waktu bukunya dikumpulkan di sekolah. Jadi nggak usah di email, fotonya nggak usah. Kalian cukup tulis di buku, nanti sebulan atau 2 bulan Bapak minta kumpulkan ke sekolah, gitu ya. Ya, ini materi marketing ada 6, ada pasar, analisa pasar, segmentasi pasar, bolan pemasaran, ya, strategi segmentasi, ada pengembangan produk, ya. Jadi ibaratnya marketing atau materi pemasaran ini itu diberikan selama 1 tahun, ya, materi dasar. Jadi bagaimana kalian nanti kerja di marketing, hal-hal yang mendasarnya itu ada di kelas 10. Nanti kalian juga ada yang namanya belajar komunikasi bisnis. Ya, itu juga bagian dari sebuah marketing. Orang marketing nggak bisa komunikasi ya sama aja, makanya itu juga harus dikuasai. Ya. Nah, setelah kalian juga ada materi komunikasi bisnis, ada juga materi perencanaan bisnis. Itu juga bagian. Orang marketing nggak punya rencana, susah juga. Jadi ketiga itu hal-hal yang mendasar yang harus kalian kuasai. Ya. Nah, sekarang kita masuk slide kedua. Nah, marketing ya. Ini marketing. Kadang orang ada yang menyamakan marketing itu dengan sales atau selling ya. Sales. Jangan mau kerja marketing, kerjanya bagian sales ya. Iya. Jadi sebenarnya marketing itu bukan sales. Ya. Marketing itu bukan sales, tapi sales itu marketing bisa juga. Jadi semua sales dianggap marketing benar. Benar ya. Tapi marketing itu hanya penjualan, salah. Ya, jadi marketing itu lebih luas lagi. Dan pekerjaan sales juga bukan hal yang yang menghinakan, bukan. Bahkan orang-orang sukses rata-rata itu awalnya dari sales, penjualan. Kalau kamu berhasil menjual suatu produk dan kamu bisa mengembangkan produknya punya sendiri dan besar dan dipakai ilmu marketingnya, nah itu salah satu kunci sukses ya. Yang dimaksud sukses itu bukan kamu ngider-ngider bawa produk, bukan seperti itu. Sekarang jauh lebih lebih besar lagi, lebih berkembang lagi gitu. Sekarang orang jualan itu tidak mesti kamu bawa produk satu-satu ngetok-ngetok pintu. Sekarang ada yang namanya bisnis online. Ya, digital marketing yang nanti kamu pelajari di kelas 11. Jadi sekarang orang jualan itu tidak mesti kamu ngiter-ngiter bawa produk, capek siang-siang, ya kan, kepanasan. Cukup kamu pakai handphone ya. Udah punya handphone semua kan? Halo? Halo, ada yang nggak punya handphone di sini? Rifki? Enggak, Pak, punya. Ya kan? Cukup punya handphone, kamu bisa jualan. Ya, punya akun Instagram nggak, Rifki? Enggak, Pak. Enggak ya? Aduh, hari ini nggak punya. Facebook punya, Facebook? Facebook punya. Saya punya. Udah berapa followernya atau pengikutnya atau anggotanya berapa kamu temenannya? Berapa temen? Ya, dikit lah, Pak. 1.000 lebih. 1.000? 1.000? Ya. Wah, Cenggo bisa. 1.000 udah banyak gitu. Ya. Nah, kalau bisa bikin akun juga, akun Instagram ya, nggak susah ya. Nah, nanti kalau kamu punya produk bisa jualan ya.
Nggak ada. Ya. Jadi kembali lagi ke topik sini, marketing ya. Jadi nama ilmu marketing itu tidak harus jualan, tapi orang jual sekarang lebih enak dengan adanya teknologi handphone, dengan adanya aplikasi Facebook, aplikasi Instagram, apalagi sekarang ada TikTok, semuanya bisa digunakan. Jadi kamu nggak harus bawa-bawa barang ya kan? Nah, cukup dengan posting, tapi tidak sekedar posting. Ya, tidak sekedar foto, tentu ada ilmunya. Nah, disinilah fungsi ilmu marketing ya. Jadi marketing ini ilmu yang sangat luas. Kalau dari sejarahnya cukup lama, dari tahun 1900, kamu belum lahir udah ada tuh marketing ya. Sampai sekarang, jadi nggak bakalan mati, nggak bakalan hilang. Jadi kamu belajar marketing ini enak, nggak ada hilang, ilmunya tidak akan hilang. Selama ada produk, pasti ada penjualan. Teorinya begitu. Selama ada orang, ilmu marketing selalu ada. Ya, karena kalau nggak ada orang, udah nggak ada lagi penduduk dunia, ya udah habis. Tapi selama ada penduduk dunia kan, selama belum kiamat, ibaratnya seperti itu. Selama belum kiamat, ada orang 1, 2, 3 orang di kampung kamu deh, di RT kamu, ada orang berapa orang, banyak kan, satu kakak bisa 100. Nah, itu disitulah kamu bisa jualan, bikin grup RT, RW, kamu posting produk kamu, udah ada yang minat, jadilah itu penjualan, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kuasai ilmu hal-hal mendasar. Bagaimana cara jualannya? Nah, nanti kita pelajari. Bagaimana penjualan produk supaya laku, supaya banyak, nanti kita pelajari semuanya. Ya, tidak sekedar posting ternyata, ya kan? Kok dia laku produknya ngejualnya? Ya karena dia memakai teori pemasaran, ya. Nah, nanti kalian coba cari ya istilah-istilah marketing ya, di Google juga banyak. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini selamat datang Tasya ya, baru join. Yang selanjutnya nanti di marketing kita belajar pasar ya. Pasar itu apa sih? Market ya, kalau bahasa Inggrisnya market. Marketer, orang yang ngejual di pasar. Jadi yang namanya pasar itu pengetahuannya apa sudah luas, pengertiannya ya. Kalau dulu pasar tempat jual beli, ada tempatnya, kayak bisa pasar yang ada di Pademangan ya. Pasar Pademangan pasar apa tuh? Raja Wali, Pak. Pasar Raja Wali ya. Namanya Pasar Impres ya. Nah, ada lagi nama lain? Nah, itu kan pasar yang ada tempat ya. Sekarang pasar itu bisa apa aja bisa. Ya, kalau online misalnya Shopee itu sebenarnya di pasar. Anggota Shopee, siapapun yang lihat Shopee, ya Shopee.com, itu udah disebut pasar. Walaupun pasarnya nggak tahu tempatnya di mana ya. Ada nggak tempatnya pasar Shopee di mana gitu? Ada yang tahu? Shopee. Halo? Ipan? Pan? Iya, Pak. Iya, kamu tahu tempatnya pasar Shopee di mana gitu? Nggak tahu, Pak. Iya. Jadi pasar Shopee itu tidak punya tempat, tapi dia tempatnya secara internet, secara digital. Kalau bahasa kita secara tidak kelihatan gitu, gaib gitu kan. Tapi ada gitu. Tapi ada yang pesen, Pak, ya kan? Nah, itulah yang namanya pasar online ya. Jadi yang namanya pasar itu apapun bisa. Penting ada apapun. Kamu jadi profesi dokter itu juga pasar. Ya, itu dia konsumen datang, pasien datang itu pasar juga ya. Kamu jadi artis, jadi YouTuber, pasar. Ya, kamu jualan di situ. Sebenarnya semua bidang itu bisa dikatakan pasar. Ya, semua bidang yang nama kamunya promosi, memperkenalkan, itu pasar ya kan. Ya, nanti terjadi transaksi, ada produk, ada yang minat. Nah, itulah yang namanya pasar ya. Nah, selanjutnya. Nah,
Ternyata pasar sekarang dibagi 3. Ada yang sifatnya fisiknya ada, kayak tadi tuh pasar Raja Wali ada ya. Ya. Nah, ada yang namanya pasar digital. Market space digital location. Ini tempatnya nggak jelas nih kayak Shopee. Shopee di mana tempatnya? Nggak ada. Tapi kalau kita ketik di Google, muncul tuh Shopee. Di HP, misalnya Tokopedia, di mana sih tempatnya? Ketik di aplikasi Tokopedia, di apa? Di handphone, muncul tuh. Kita mau beli produk apa ya? Ya kan? Nah, itu jadi itu ya yang disebut pasar digital ya. Nah, ada juga yang kadang perusahaan atau siapapun gabungkan keduanya, komplementer. Secara fisik ada, secara online ada. Ada nggak yang pasar kayak begitu? Dia fisiknya ada nih kayak di Kajawil ada, tapi dia juga punya aplikasi jualan online. Ada nggak atau banyak nggak? Tri Asari? Pak. Halo? Ya. Ada nggak pasar yang begitu, Tri? Online ada, fisik ada. Ada nggak, Tri? Ada, Pak. Ada. Contohnya apa? Aku pernah nggak lihat, baca? Pernah? Oke. Tahu, Tri? Ya. Ada ya, banyak. Misalnya kayak sekarang Matahari itu. Ya, Matahari itu tempatnya banyak kan. Matahari di mall-mall ada Matahari. Toko Matahari itu banyak. Tapi sekarang dia bikin juga online-nya Matahari.com. Ya. Jadi ada sekarang perusahaan atau yang punya bisnis, tokonya ada, fisiknya ada, tapi dia juga jualan online. Jadi dua dia. Yang offline ada, yang online ada. Ada yang hanya menggunakan online saja kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, apalagi Lazada, ya kan? Nah, ini online saja nih, fisiknya nggak ada. Tapi ada yang menggabungkan dua-duanya. Fisiknya ada, tempatnya ada, ya online-nya ada. Ya, nanti kita pelajari semuanya. Ya, kemudian masuk lagi segmentasi pasar. Ya, ini nanti kita belajar masa-masa apa masing-masing segmen. Ada kalangan menengah, bawah, atas, semua kita pelajari. Ya. Selanjutnya kita belajar juga bauran pemasaran, marketing mix. Ini hal yang pokok dalam marketing, ada 4P, ada 7P. Produk, price, harga, tempat, dan promotion. Ini hal-hal yang mendasar yang harus nanti kalian kuasai. Ya. Yang selanjutnya ada segmentasi target pasar dan positioning. Ya. Nah, itu kita pelajari juga. Yang terakhir semester ganjil, pengembangan produk. Bagaimana produk supaya bisa berkembang, supaya menghasilkan produk yang namanya inovasi. Ya, itu nanti ada caranya ya. Nah, itu bagian-bagian yang kita pelajari selama semester ganjil. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ridwan? Iya. Enggak, Pak. Ada? Iya. Kita stop dulu.